Kericuhan terjadi saat ratusan buruh berusaha menjebol gerbang kantor Bupati Cirebon yang dijaga aparat kepolisian. Aksi dorong pun tak dapat dihindarkan. Sempat terjadi lemparan minuman plastik ke arah polisi sehingga 3 orang dari massa diamankan oleh petugas. Tetapi ketiganya kemudian dilepaskan dan suasana kembali tenang. Dialog Bupati dan Dewan Pengupahan tidak menemukan titik terang. Buruh menuntut kenaikan UMK tahun 2022 minimal sebesar 7% berdasar survei kebutuhan hidup layak di Kabupaten Cirebon. Sementara pemerintah Kabupaten Cirebon menaikkan sebesar 0,46%. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Sementara ribuan buruh dari kawasan industri Kabupaten Bekasi, Jawa Barat siang tadi mengepung pintu gerbang kantor Bupati Bekasi menuntut kenaikan upah minimum Kabupaten Bekasi. Bupati Bekasi akhirnya mengesahkan kenaikan UMK sebesar 5,51%. Dengan mengepung pintu masuk kantor Bupati Bekasi, Jawa Barat, Kamis siang, ribuan buruh yang tergabung dari berbagai serikat buruh melakukan orasi di depan pintu masuk kantor Bupati Bekasi, Jawa Barat. Para buruh meminta pemerintah untuk menaikkan upah buruh 40%. Perwakilan buruh akhirnya diminta untuk bertemu Bupati Bekasi yang akhirnya menyetujui kenaikan upah minimum kabupaten dengan kenaikan 5,51%. Terdiri dari 20 federasi yang tergabung dalam aliansi BPM menjawab tantangan itu untuk turun ke jalan di semua wilayah kami yang ada basis-basis kami di 23 kecamatan 187 desa di kawasan-kawasan industri, semua keluar pabrik turun ke jalan dan kami mewakili hari ini. Para buruh berharap kenaikan upah minimum kabupaten dipertimbangkan oleh pemerintah Kabupaten Bekasi, terlebih dengan kondisi yang terjadi saat ini. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Di tengah perjuangan menolak upah murah, perjuangan buruh mengawal sidang judicial review Undang-Undang Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi membuahkan hasil. Mahkamah Konstitusi memutuskan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional dan harus direvisi dalam waktu paling lama 2 tahun. Perjuangan massa buruh mengawal persidangan judicial review Undang-Undang Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi akhirnya membuahkan hasil. Mahkamah Konstitusi memutuskan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional dan harus diperbaiki dalam waktu paling lama 2 tahun. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi. Jika tidak diperbaiki dalam waktu 2 tahun, maka Undang-Undang Cipta Kerja akan inkonstitusional permanen. Sehingga undang-undang atau pasal-pasal yang tercabut atau diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja harus dinyatakan berlaku kembali. Massa buruh mengapresiasi putusan MK dan memastikan akan tetap mengawal proses revisi Undang-Undang Cipta Kerja. Selama ini belum direvisi, untuk Undang-Undang Cipta Kerja tidak boleh membuat turunannya yang sekarang sudah dibuat oleh pemerintah seperti PP 35 tentang efisiensi, PP 36 tentang pengupahan, PP 37 tentang BPJS, itu semuanya tidak boleh diberlakukan. Merespons putusan Mahkamah Konstitusi, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan akan menyiapkan materi revisi Undang-Undang Cipta Kerja. Selanjutnya pemerintah akan segera menindaklanjuti putusan MK yang dimaksud melalui penyiapan perbaikan undang-undang dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Selaku legislatif, Wakil Ketua DPR Sukmi Dasko mengatakan masih akan mempelajari putusan MK. Mohon juga diberikan waktu kepada kami untuk membuat kajian serta mempelajari isi putusan tersebut dengan utuh, sehingga kami juga dapat mengambil langkah-langkah yang tepat. Undang-Undang Cipta Kerja disahkan Presiden Jokowi pada November 2020 silam dan menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Sejak disahkan, undang-undang itu menuai protes di seluruh Indonesia lantaran dianggap mengabaikan hak dan perlindungan pekerja. Pemerintah berkeyakinan melalui Undang-Undang Cipta Kerja ini jutaan pekerja dapat memperbaiki kehidupannya dan juga penghidupan bagi keluarga mereka.
Sampai dengan rampungnya revisi, MK menetapkan bahwa seluruh undang-undang yang terdapat dalam Omnibus Law Cipta Kerja tetap berlaku. Namun dalam masa perbaikan, pemerintah tidak dibenarkan menerbitkan kebijakan pelaksana baru. Kita beralih ke informasi. Polda Metro Jaya musnahkan 1,74 ton barang bukti narkotika jaringan internasional. Polisi juga menangkap 273 tersangka dari hasil pengungkapan selama September hingga November 2021. Bapak Bambang Bahtiar, SHMH, Pejabat Utama Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya memusnahkan 1,74 ton barang bukti narkotika jaringan internasional hasil operasi Nilai Jaya 2021 di halaman promoter Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Pemusnahan narkotika tersebut merupakan hasil pengungkapan tim khusus Ditres Narkoba Polda Metro Jaya selama bulan September dan Oktober 2021. Barang bukti narkoba yang dimusnahkan yakni 60,14 kg sabu, 1,65 ton ganja, 470 butir ekstasi, 24,35 kg bubuk sintetis, dan 500 butir Happy Five. Kenikmatan sekarang sabu sudah menjadi motif daripada orang melakukan kejahatan. Jadi ada tambahan mengapa dia mencuri, mengapa dia melakukan tawuran dan sebagainya, melakukan begal dan sebagainya, karena uang hasil kejahatan itu akan diberikan. Dalam pengungkapan ini, polisi juga menangkap 273 orang tersangka, di antaranya 14 orang merupakan bandar dan 259 orang pengedar narkotika dari berbagai wilayah. Seluruh pelaku dijerat pasal 114 ayat 2 tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau maksimal hukuman mati. Dari Jakarta, Rian Rahman, Diang Maldini, iNews melaporkan. Partai Perindo memanggil seluruh anak bangsa untuk bergabung bersama Konvensi Rakyat Partai Perindo. Konvensi Rakyat adalah pintu awal bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali untuk mendaftarkan diri sebagai calon legislatif di pemilu 2024. Demi melahirkan calon legislatif berkualitas, nasionalis, dan pro-rakyat, Partai Perindo resmi meluncurkan Konvensi Rakyat di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Kebun Sirih, Jakarta Pusat. Konvensi Rakyat merupakan sebuah platform digital untuk seluruh masyarakat tanpa terkecuali yang ingin terjun ke dunia politik tanah air. Syaratnya mudah, calon peserta hanya perlu mendaftarkan diri sebagai anggota Partai Perindo, lalu mengisi persyaratan administrasi dan mengikuti tahapan seleksi di konvensirakyat.com. Ya, harus memiliki rasa nasionalisme, itu mutlak, itu tidak bisa ditawar. Terus yang kedua juga mengerti, memiliki keahlian tertentu, karena nanti kan pasti di situ nanti kan ada pembidangan nih. Pembidangan apa? Kalau di DPR RI atau di DPRD itu ada komisi ini, komisi itu. Jadi ya akan mewakili kepentingan seluruh spektrum daripada kegiatan di masyarakat. Ada ekonomi, ada nanti yang terkait dengan migas, dengan pertanian, terkait dengan kehutanan. Jadi mereka terus hukum gitu. Nanti kita akan coba bisa mendapat bacalek-bacalek yang spektrumnya itu semua. Mantapkan niat untuk mengabdi bagi rakyat, untuk negara, dan inilah platform yang tepat karena terbuka untuk siapa saja dan tanpa memandang status. Konvensi Rakyat Partai Perindo terdiri dari tim partai dan tim independen. Kehadiran tim independen akan melengkapi tahapan seleksi yang transparan dan objektif. Sebelum e-voting dimulai ya di tahun 2022, para kandidat itu harus mempersiapkan 3 hal. Yang pertama adalah narasi dan strategi kampanye. Yang kedua, struktur tim sukses dan struktur pembiayaan. Yang terakhir adalah manajemen penempatan saksi di TPS. Konvensi Rakyat merupakan wujud nyata dari visi misi mulia Partai Perindo untuk Indonesia Sejahtera. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, penanganan pandemi terus membaik, tetapi jangan lengah, COVID belum musnah. Tetap jalankan protokol kesehatan dengan disiplin, lengkapi kekebalan dengan vaksinasi, agar aktivitas kembali normal, bisa sekolah, bisa kuliah. Aktivitas berjalan, ekonomi bergerak, untuk Indonesia sehat dan tangguh, ayo pakai masker, ayo cepat vaksin. Ya pemirsa, Real Madrid menyegel 1 tiket ke babak 16 besar usai mengalahkan Sheriff Tiraspol 3-0. Informasi selengkapnya usai jeda.